SCP adalah singkatan dari Secure, Contain, Protect. Setiap kata mewakili tugas atau fungsi organisasi tersebut. Secure berarti mengamankan makhluk aneh dari masyarakat sipil dan organisasi rival melalui pengamatan luas. Contain berarti mencegah pengaruh penyebaran makhluk aneh. Caranya dengan mengurung atau menyembunyikan mereka agar tidak diketahui masyarakat. Sementara Protect berarti melindungi manusia dari makhluk-makhluk aneh. Yayasan SCP bertanggung jawab melacak dan menangani individu, entitas, lokasi, dan objek yang melanggar hukum alam. Di mana komunitas mencakup penjelasan, prosedur penanganan khusus, format dokumentasi internal yang menjelaskan sebuah objek SCP dan cara menanganinya. Foundation Tales yaitu cerita pendek di dalam latar Yayasan SCP. SCP Foundation mengklaim sebagai entitas yang beroperasi di luar yurisdiksi dan dipercaya sejumlah pemerintah negara besar untuk mengatasi anomali terkait objek, entitas, dan fenomena yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan global, baik kerugian fisik maupun psikologis. SCP Foundation adalah proyek kolaboratif yang melibatkan ratusan kontributor tentang objek dan entitas aneh yang menentang hukum alam. SCP tidak diketahui secara pasti keberadaannya. Tugas SCP adalah melacak dan menangani individu, entitas, lokasi, dan objek yang melanggar hukum alam. Selain itu, tugas lain dari SCP adalah menjaga umat manusia dari bahaya, makhluk-makhluk mengerikan yang tidak diketahui umumnya, meneliti makhluk aneh di luar nalar agar makhluk-makhluk tersebut tidak mengganggu manusia. Keberadaan SCP disembunyikan dari publik untuk menghindari kepanikan massal dan menjaga berjalannya peradaban manusia secara normal. Jika sebuah SCP ditemukan, Yayasan SCP akan mengirimkan agen untuk mengambil dan membawanya ke fasilitas yayasan atau menahannya di lokasi penemuan jika tidak dapat dipindahkan. Setelah sebuah SCP ditahan, mereka akan dipelajari oleh peneliti yayasan. Yayasan SCP memiliki dokumentasi untuk semua SCP yang mereka tahan. Dokumen tersebut menjelaskan SCP yang ditahan dan instruksi untuk menjaga mereka untuk ditangani dengan aman. Sebuah objek SCP diberikan nomor identifikasi unik. Kemudian diberikan kelas objek berdasarkan tingkat kesulitan penanganan objek tersebut. Dokumen juga memberikan ringkasan prosedur penanganan serta keamanan, dan deskripsi objek SCP yang ditangani, seperti gambar citra, data riset, atau informasi kondisi terbaru. Contoh SCP yang ditahan yaitu SCP-049 adalah entitas humanoid setinggi sekitar hampir 2 meter dan berat badan hampir mencapai 100 kg. Subjek berpenampilan seperti dokter wabah abad pertengahan, di mana mengenakan jubah tebal dan topeng keramik yang menandakan profesi itu. Pakaian tersebut tampaknya telah tumbuh dari tubuh waktu ke waktu dan kini hampir tidak dapat dibedakan, memiliki struktur kerangka humanoid di bawah lapisan luarnya. Mampu berbicara dalam berbagai bahasa, meskipun cenderung menyukai bahasa Inggris atau Prancis abad pertengahan. Meskipun umumnya ramah dan kooperatif, dia dapat menjadi sangat jengkel atau terkadang sangat agresif. Dia biasa bersikap bermusuhan dengan individu yang dianggap terpengaruh oleh wabah. Jika dibiarkan umumnya akan berusaha untuk membunuh individu tersebut dan mampu menyebabkan semua fungsi biologis organisme berhenti melalui kontak kulit langsung. Dia menyatakan rasa frustrasi atau penyesalan setelah membunuh, menerangkan bahwa membunuh membuahkan hasil yang tidak memuaskan untuk memusnahkan wabah, meskipun subjek akan berusaha untuk melakukan otopsi kasar pada mayat dengan menggunakan peralatan yang terdapat di dalam tas dokter hitam yang dibawanya setiap waktu. SCP-096 adalah makhluk humanoid yang menunjukkan massa otot yang sedikit, dengan analisis awal massa tubuh menunjukkan malnutrisi ringan, lengan tidak proporsional dengan bagian tubuh. Rahangnya terbuka hingga 4 kali ukuran manusia pada umumnya, wajahnya tetap mirip dengan manusia pada umumnya, kecuali mata, yang tidak memiliki pigmentasi. Belum diketahui apakah SCP tersebut buta atau tidak. Subjek tidak menunjukkan tanda-tanda fungsi otak yang lebih tinggi, dan tidak dianggap berakal, biasanya jinak, dengan menunjukkan bahwa subjek menghabiskan sebagian harinya berjalan berkeliling dekat dinding bagian timur. Namun, ketika seseorang melihat wajahnya baik secara langsung atau melalui rekaman video dan foto akan memasuki tahap tekanan emosional yang cukup besar di mana akan menutupi wajah dengan tangannya dan mulai berteriak, menangis, dan mengoceh dengan tidak jelas. SCP-055 adalah sesuatu yang membuat semua orang yang mengamatinya lupa karakteristiknya sehingga SCP ini menjadi tidak dapat dijelaskan. SCP-087 adalah tangga yang tampaknya tidak memiliki ujung.
Tangga ini ditanggali oleh SCP-087-1, yang dijelaskan sebagai sebuah wajah tanpa mulut, pupil, atau lubang hidung. Terdengar suara anak-anak menangis, tetapi sumbernya tidak diketahui, walaupun menuruni tangga tidak akan berpengaruh kepada volume tangisan. SCP-108 adalah sistem bunker yang hanya dapat diakses melalui portal yang berada di dalam hidung seorang wanita. SCP-173 adalah patung humanoid yang terbuat dari besi beton dan cat semprot krilon. Patung ini akan diam saat diamati dengan langsung, tetapi akan menyerang dan mencekik leher saat pandangan kepada patung tidak dijaga. Patung ini sangat cepat dan bergerak beberapa meter saat pengamat berkedip. SCP-426 adalah pemanggang yang hanya dapat dirujuk sebagai orang pertama. SCP-1171 adalah rumah di mana jendelanya selalu ditutup oleh kondensasi. Dengan menulis di kondensasi, seseorang dapat berkomunikasi dengan entitas ekstradimensional. Entitas ini sangat agresif kepada manusia. SCP-1609 adalah mulsa yang berteleportasi ke dalam jantung seseorang dengan agresif atau saat sedang mengenakan pakaian tertentu. Mulsa ini sebelumnya merupakan kursi yang berteleportasi di dekat orang yang ingin duduk di sekitarnya, tetapi menjadi agresif setelah dimasukkan ke dalam pemotong kayu oleh sebuah organisasi rival. SCP-3008 adalah toko retail yang mempunyai ruang interior tak terhingga tanpa ada batasan luar fisik dan menyebabkan pelanggan toko terjebak di dalam dimensi tersebut. SCP-999 adalah massa yang dapat berubah bentuk seperti agar-agar dengan lendir oranye tembus cahaya. Beratnya adalah 54 kg dan dideskripsikan senang bermain dan mirip dengan anjing.